Shalom dan selamat pagi saudara-saudara. Kasih yang sempurna adalah kasih yang berasal dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan kita semua untuk memberikan kasih dan sayang kepada sesama umat manusia, bahkan alam sekitarnya. Dalam nuansa Hari Kasih Sayang atau Valentine Day, dan sebelum memasuki pekan kerja yang baru, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan dalam program virtual Firman Tuhan Allah, di mana di pekan ini akan dilayani oleh Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Baiklah saudara, dari Tanah Efaf kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Gemerlap sinaran mentari pagi semakin membuat takjub. Pesonanya memancarkan keindahan dan kemegahan sorga, bukti kebesaran Sang Pencipta. Gapai hari ini adalah anugerah, masih memiliki semua yang ada pada kami adalah berkat-Mu. Sukacita di hati adalah limpahan kasih-Mu, sungguh begitu mengagumkan. Tuhan semesta alam ada di hati terdalam, tak berkata dalam diam, tapi selalu memberi. Kenikmatan kasih-Nya terasa dalam anugerah kehidupan di hari ini. Wahai insan kasih, terimalah anugerah kasih surgawi. Berkasih-kasihlah, karena kasih yang engkau peroleh dari Allah sumber kasih. Biarlah kasih surgawi terus memenuhi hati, menggairahkan seluruh insan untuk selalu mengasihi, dengan menjadi pewarta kasih yang hidup karena kasih dan yang hidup untuk berbagi kasih. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang. Tuhan Yesus memberkati. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-Mu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-Mu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu
memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita minta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan untuk kita mau membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kekal kudus, di saat ini lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mengundang Bapa, mari datang, lengkapilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat membaca dan mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 22 ayat 34 dan berakhir pada ayatnya yang ke-40, yang bertopik hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung dalam seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian jauhlah pasal pembacaan firman kita di saat ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 40. Topiknya ialah hukum yang terutama. Judul renungan hari ini ialah kasih adalah dasar mentaati hukum Allah, yang menjadi nats emas kita hari ini pada ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa pengajaran kekristenan yang sangat dominan ialah hukum kasih. Alkitab sendiri berbicara bahwa Yesus adalah kasih, Allah itu kasih. Dan kekristenan lebih mengajarkan, lebih menekankan kepada pengajaran mengenai kasih. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara
Seorang istri pada awalnya dalam awal perkawinannya, dia tidak mencintai suaminya karena perjodohan. Dia melakukan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri atas dasar kewajiban, bukan karena atas dasar mengasihi dan mencintai suaminya. Tetapi suaminya sangat mengasihi dan mencintainya. Dengan perasaan yang sedemikian rupa suaminya kepada istrinya membuat perubahan. Berjalannya waktu, rasa cinta, rasa kasih sayang istrinya bertumbuh kepada suaminya. Dan mulai saat itu ia melakukan segala kewajiban tanggung jawabnya sebagai seorang istri atas dasar ia mengasihi, mencintai suaminya. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi di atas. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi tersebut menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Kiranya kita melakukan segala sesuatu atas dasar kita mengasihi, kita mencintai Tuhan. Di dalam Roma pasal 13 ayat 10b dikatakan bahwa karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum kasih hanya berisi 2 perintah dalam ayat yang ke-37 sampai 39 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kedua kasihilah sesamamu dibandingkan dengan banyak sekali uraian-uraian dari perintah-perintah Musa, ada sekitar 613 aturan. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kita mengasihi Tuhan dengan segala totalitas hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budi. Dalam nats ini kita melihat alur cerita orang-orang Farisi dan orang Saduki mencobai Tuhan Yesus. Masih pada pasal yang sama, yaitu pasal 22 ayatnya yang ke-15, kalau kita melihat sebelumnya bahwa ternyata orang Farisi ini mereka bersama dengan orang Herodian mencobai Yesus dengan mengajukan pertanyaan mengenai membayar pajak kepada kaisar. Lalu pada ayatnya yang ke-23, golongan Saduki mencobai Tuhan Yesus juga dengan bertanya mengenai kebangkitan. Nah, pada ayat yang ke-34 di situ dijelaskan bahwa setelah orang-orang Farisi ini mendengar dan melihat bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki ini bungkam, maka orang Farisi mereka berusaha untuk mencobai lagi Tuhan Yesus dengan pertanyaan mengenai hukum mana yang paling terbesar. Bapak Ibu Saudara, golongan Farisi ini mereka adalah golongan atau kelompok orang-orang yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat dan sangat berpegang teguh pada kitab-kitab para nabi. Mereka percaya kepada hal-hal yang supranatural. Mereka sangat taat kepada perintah-perintah hukum Musa seperti berpuasa, melaksanakan sabat, mereka membayar perpuluhan, mereka percaya kepada hal-hal supranatural, salah satu contohnya mengenai kebangkitan. Sedangkan orang Saduki, mereka ini tidak percaya kepada hal-hal yang supranatural. Mereka adalah golongan imam. Pada masa pemerintahan Raja Daud dan Salomo mereka adalah golongan imam pada waktu itu. Dan pada masa Raja Herodes mereka diberikan kepercayaan politik. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Saduki ini mereka lebih percaya kepada hukum Musa dibandingkan dengan kitab-kitab para nabi. Dan mereka tidak percaya kepada hal-hal supranatural. Oleh sebab itu kalau kita melihat dalam pasal 22 ayatnya yang ke-23 di situ mereka memberikan pertanyaan mengenai kebangkitan. Tujuannya supaya apa? Mencobai Tuhan Yesus. Nah, Saudara, orang Farisi dan orang Saduki ini memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah tokoh-tokoh agama. Mereka percaya kepada kitab Musa, mereka percaya kepada kitab-kitab para nabi,
mereka melaksanakan tuntutan hukum Taurat, mereka begitu kuatnya berpegang pada tradisi dan hukum Taurat. Mereka ingin membawa pembaharuan kepada umat, pembaharuan dalam hal etika, dalam hal moral. Mereka harus tunduk taat kepada aturan-aturan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan melihat latar belakang yang ada pada pasal 22 ini, kita bisa mengetahui keadaan pada waktu itu ketika Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan orang-orang Saduki. Oleh karena itu pada ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39, Yesus memberikan jawaban yang menemplak hati mereka bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam terjemahan lain dipakai dengan segenap pengertianmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Pada ayat ke-40 Yesus menjelaskan, kedua hukum ini telah mewakili semua hukum-hukum yang terdapat pada hukum Musa atau hukum Taurat. Bapak Ibu, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang penyuluh, seorang aparatur negara, kita ada di bawah naungan hukum. Segala hal yang kita kerjakan, kita lakukan pekerjaan tugas tanggung jawab sebagai penyuluh, sebagai aparatur negara, kita lakukan dengan rasa kita mengasihi Tuhan. Tanggung jawab dalam bekerja, kiranya kita lakukan atas dasar kita mengasihi Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri atau mencari hal-hal yang lain. Kiranya kasih kita kepada Allah menunjukkan, membuktikan kehidupan kita sehari-hari. Buah-buah kasih, buah-buah roh itu boleh nyata melalui tugas pekerjaan tanggung jawab yang kita lakukan sebagai aparatur negara, sebagai seorang penyuluh. Bapak Ibu Saudara, contoh konkret dalam menerapkan kasih ini ialah ketika kita ke kantor, ya kita datang tepat waktu, kita melakukan tugas tanggung jawab kepercayaan yang dipercayakan. Sebagai seorang penyuluh, kita membina umat, bukan hanya pengajaran yang kita lakukan, kita sampaikan kepada orang-orang yang kita bina, tetapi juga bagaimana teladan kita, karakter kita juga mewakili apa yang sudah kita katakan, kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di bawah pembinaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi wujud cinta kasih kita, wujud kasih kita kepada Allah, yaitu melalui sikap. Apabila kita mampu mengasihi Tuhan dengan segala totalitas hidup kita, maka kita mampu untuk mengasihi sesama. Jika kita mampu menerima diri kita juga sendiri, kita mampu mengasihi diri kita sendiri, maka kita pun juga mampu menerima keberadaan sesama kita. Kita harus saling mampu menghargai, mengampuni, mengasihi, jangan menyimpan kepahitan di dalam hati kita. Segala sesuatu yang kotor, sampah, itu tidak baik di dalam hati kita, jadi harus dibuang, dilepaskan. Kita harus bisa mengampuni, mengasihi. Kita harus bisa memadamkan amarah kita. Seperti yang nyata dalam buah-buah roh dalam 1 Korintus pasal 13, di situ tertera mengenai kasih, penjabaran mengenai kasih. Nah, dalam kehidupan beragama, kehidupan antar umat beragama, kita harus saling mengasihi, saling memahami, mengerti, ada sikap toleransi antara umat beragama. Kita harus mempraktekkan kasih itu kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman. Kita harus bisa mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai. Kita harus saling mengasihi, sebab itulah yang diajarkan Yesus kepada kita.
Baik, Bapak Saudara, jika kita mengasihi Tuhan berarti kita harus hidup di dalam kasih. Kasih yang diwujudkan dalam rasa hormat kepada Tuhan, kasih yang diwujudkan dalam ketulusan kepada sesama, dan kasih yang diwujudkan dengan melestarikan alam ciptaan. Mari kita mempraktekkan kasih, sebab Kristus adalah kasih dan kekristenan adalah kasih. Haleluya. Kita akan berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena di hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan virtual yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Hari ini Bapa, hamba berdoa menyerahkan gumulan dunia, bahkan bangsa Indonesia terhadap COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap memberikan keselamatan, bahkan juga Engkau tetap melindungi setiap para dokter, tenaga medis, dan relawan yang tetap mendampingi setiap orang-orang yang terinfeksi COVID-19, agar mereka semua dapat sembuh dan pulih. Kami berdoa juga bagi keluarga mereka,
agar mereka tetap kuat dan dapat mendukung proses pengobatan yang ada sehingga tidak terinfeksi pandemi COVID-19, dan kami percaya bahwa penyakit ini akan segera berlalu dari gumulan dunia bahkan bangsa Indonesia. Hari ini juga hamba berdoa menyerahkan kehidupan beragama di Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa kerukunan yang terjadi di antara kehidupan beragama, toleransi yang tetap terbina dan terjadi dapat dijalankan dengan kehidupan yang baik antara kehidupan beragama yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa menyerahkan gereja dan pelayanan yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati setiap gereja, bahkan pelayanan yang dilakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan pelayanan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja yang terus melayani untuk terus menggumuli setiap kehidupan yang ada bagi bangsa dan negara, bahkan juga bagi dunia ini. Hari ini Bapa, kami berdoa menyerahkan virtual yang sementara dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Kami percaya virtual ini menjadi media pemberitaan firman Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi seluruh para pegawai Bimas Kristen, para penyuluh bahkan juga penyuluh non-PNS, dan biarlah dengan virtual ini dapat terus menyebarluaskan segala pemberitaan firman yang disampaikan, baik yang mendengar di mana saja kabupaten kota, bahkan juga bagi provinsi dan juga bagi kementerian yang ada. Hari ini juga kami berdoa menyerahkan seluruh program kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan juga lebih khusus bagi Provinsi Maluku dan khususnya Dirjen Bimas Kristen, agar dapat terlaksana dengan baik dan berhasil sehingga bermanfaat bagi kehidupan keagamaan di Indonesia dan Maluku. Kami percaya Tuhan memberkati setiap program kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan juga Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan program kerja dari Kementerian Agama Provinsi Maluku, bahkan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hari ini juga kami berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara. Kami percaya Tuhan bahwa pemerintah tetap melaksanakan tanggung jawab untuk mengupayakan keamanan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi keadilan rakyat Indonesia. Kami percaya di tengah-tengah gumulan kami ada begitu banyak bencana yang terjadi di berbagai daerah, tapi kami tetap bersyukur rancangan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan tetap menjadi bagian kami. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap orang yang sementara menjalani, bahkan juga yang sementara merasakan bencana yang terjadi, bahkan kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa bencana ini tidak akan pernah tetap ada bersama dengan kami, tapi kami percaya bahwa bencana ini akan berlalu, dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberkati semua kami yang melakukan setiap kegiatan yang dilakukan sepanjang minggu ini, baik kami sebagai para penyuluh non-PNS, bahkan juga Kementerian Agama dari pusat sampai di daerah, bahkan juga setiap provinsi yang ada, bahkan Kementerian Agama lebih khusus bagi Provinsi Maluku bersama dengan kabupaten kota. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi, bahkan Tuhan menjaga kehidupan kami. Biarlah virtual di saat ini Tuhan memberkati setiap usaha-usaha, bahkan segala sesuatu yang kami lakukan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan segala kegiatan kami dan akan melaksanakan aktivitas kami minta berkat yang berasal daripada Tuhan sepanjang minggu ini bagi kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan kuasa Roh Kudus menjaga, memberkati, menaungi setiap kehidupan kami semua, baik Kementerian Agama,
Republik Indonesia, bahkan juga Kementerian Agama yang ada di Provinsi Maluku, bahkan kabupaten kota, semua orang yang punya kami, orang-orang yang mengasihi dan membenci kami, biarlah anugerah dan belas kasihan Tuhan tetap menyertai kehidupan kami, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara-saudara virtual firman Tuhan Allah yang dilayani oleh Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan memampukan kita semua untuk menebar kasih sayang kepada semuanya, terutama kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta alam ciptaannya. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.